Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Upscape di seluruh Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Miki Aulia, salah satu tim Upscape Indonesia. Baiklah sahabat Upscape, pada kesempatan kali ini kita akan bahas 5 soal terkait keperawatan anak. Tapi sebelum kita mulai bahas soal, silakan klik dulu tombol subscribe dan juga nyalakan tanda lonceng supaya sahabat Upscape bisa update video-video terbaru dari Upscape. Baiklah sahabat Upscape, kita mulai untuk pembahasan soalnya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-11. Ini terkait imunisasi lagi. Kalau tadi kita pertanyaannya terkait jenis imunisasi yang diberikan, kalau sekarang kita akan menanyakan cara pemberian imunisasi yang tepat. Kita baca soalnya. Seorang bayi 3 bulan dibawa ke posyandu untuk mendapatkan imunisasi. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan frekuensi nafas 42 kali per menit, frekuensi nadi 132 kali per menit, dan suhu 36,3 derajat Celcius. Perawat akan memberikan imunisasi polio pada bayi. Apakah cara pemberian imunisasi yang dilakukan oleh perawat? Lihat ya, kalau di sini yang ditanyakannya adalah cara pemberian. Berarti itu bisa intramuskular, bisa intrakutan, bisa subkutan, bisa intravena atau oral. Nah, apa jawaban yang tepat? Kita lihat, yang ditanyanya adalah polio. Polio itu bagaimana cara pemberiannya? Polio itu adalah yang dicaranya itu dengan oral, dengan 2 tetesan untuk masing-masing imunisasi polio, mau itu polio 1, 2, atau polio 3. Jadi jawaban yang tepat adalah E, oral. Nih, kita lihat jawabannya adalah E, oral. Terdapat 2 vaksin polio, yaitu vaksin virus polio oral dan inactivated polio vaksin. Nah, untuk dua vaksin ini itu dengan cara diteteskan ke mulut bayi atau anak tersebut. Kita lanjut ke soal 12 ya, sahabat Upscape ya. Pertanyaannya, seorang pasien infartu baru saja melahirkan seorang bayi perempuan 1 menit yang lalu secara spontan. Hasil pengkajian, badan bayi merah, ekstremitas biru, menangis kuat, gerakan aktif, pernafasan baik dan teratur, hasil pemeriksaan, suhu 36,2 derajat Celcius. Frekuensi nafas 41 kali per menit dan nadi 118 kali per menit. Apakah klasifikasi Apgar skor pada bayi tersebut? Nah, kira-kira ini berapa total skor dari bayi yang baru lahir tersebut? Nah, ini ya. Kita lihat datanya. Badan bayi merah, ekstremitas biru, bayi menangis kuat, gerakan bayi aktif, pernafasan bayi baik dan teratur, suhu 36,2 derajat Celcius, frekuensi nafas 41 kali per menit, frekuensi nadi 118 kali per menit. Nah, Apgar skor ini adalah metode penilaian yang digunakan setelah bayi baru lahir sampai 5 menit setelah lahir. Untuk A itu adalah warna kulit. Warna kulit bayi itu normalnya warna kulit bayi setelah lahir adalah kemerahan atau tidak pucat. Jika saat bayi lahir warna kulitnya pucat, maka diberi nilai 0. Jika hanya pada ekstremitas, pucat atau biru, maka diberi nilai 1. Sedangkan jika warna kulitnya kemerahan, diberikan nilai 2. Jadi untuk Apgar skor itu nilainya hanya 3, 0, 1, dan 2. Untuk 0, warna kulit itu adalah dia kebiruan. Kebiruan itu skornya adalah 0. Sedangkan jika pucat atau birunya hanya pada ekstremitas itu 1. Dan jika warna kulitnya merah atau normal, itu adalah nilainya 2. Lalu yang kedua yaitu terkait frekuensi jantung. Ketika tidak terdengar suara jantung bayi, maka Apgarnya adalah 0. Jika detak jantung bayi terdengar namun tidak mencapai 100 kali per menit, itu nilai Apgarnya adalah 1. Jika normal, jantung bayi itu berdetak di atas 100 kali per menit, itu nilainya adalah 2. Lalu yang ketiga itu refleks terhadap rangsangannya.
Biasanya bayi itu menangis, batuk, atau bersin. Jika refleks tersebut, maka ada nilai Apgar score-nya adalah 2. Apabila pasien diberikan stimulasi, bayi tersebut tidak merespon, maka nilainya adalah 0. Sedangkan nilai 1 diberikan apabila saat distimulasi hanya melihat gerakan pada wajah bayi saja. Lalu, untuk yang 4, itu adalah tonus otot. Itu saat bayi baru lahir, bagian kaki dan tangan secara spontan akan bergerak. Gerakan tersebut berupa fleksi atau ekstensi. Jika gerakan bayi aktif, maka nilai Apgar-nya adalah 2. Jika ekstremitas hanya sedikit dan fleksi atau seperti lunglai, maka itu nilainya 1. Sedangkan bila tidak ada pergerakan yang terjadi, itu nilainya adalah 0. Lalu terkait respirasi atau usaha nafas, apabila bayi menangis kuat, itu nilainya adalah 2. Jika hanya terdengar suara seperti merintih dan nafasnya kurang baik, itu nilainya 1. Dan jika bayi tidak menangis sama sekali, itu berarti nilainya 0. Nah, pada kasus badan bayi merah, ekstremitasnya biru, berarti nilainya adalah 1. Bayi menangis kuat, nilainya adalah 3. Gerakan aktif adalah 2. Pernafasan bayi baik dan teratur, nilainya adalah 2, dan frekuensi nadinya 118, itu nilainya adalah 2. Maka Apgar skor pada bayi tersebut adalah 9, dan untuk 9 itu termasuk pada kriteria normal. Kalau untuk asfiksia berat itu adalah 0-3, asfiksia sedang itu 4-6, sianosis bukan merupakan interpretasi dari hasil penilaian Apgar skor, dan gagal nafas juga bukan merupakan interpretasi hasil dari penilaian Apgar skor. Jadi Apgar skor itu hanya 3 kriteria, sedang, berat, dan juga normal. Pada kasus ini adalah normal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya itu terkait diagnosa keperawatan. Seorang anak usia 2 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan BAB cair dengan frekuensi 8 kali, malas minum, dan mata cekung. Hasil pemeriksaan anak tampak rewel, cubitan kulit perut kembali sangat lambat, suhu 36,1 derajat Celcius, frekuensi nafas 36 kali per menit, dan frekuensi nadi 108 kali per menit. Berat badan anak adalah 11 kg. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Nah, kira-kira ini masalahnya apa? Kita lihat lagi ke soal, di mana datanya itu BAB-nya cair. Frekuensinya sampai 8 kali. Anak malas minum dan matanya cekung. Nah, itu berarti kan karena banyaknya 8 kali ya frekuensi anak buang air besarnya itu cair. Maka diagnosa yang tepatnya adalah diare. Nih, kita lihat lagi. Datanya di sini, ibu mengatakan BAB anak cair dengan frekuensi 8 kali, anak malas minum, mata anak cekung, anak rewel, suhu 36,1. Nah, data-data ini itu sudah menunjukkan bahwa pasien tersebut mengalami diare, yaitu pengeluaran feses yang sering, lunak, dan tidak berbentuk, yang didukung oleh data Mayer feses lunak dengan frekuensi lebih dari 3 kali selama 24 jam. Ini menurut SDKI tahun 2016. Dan juga tanda gejala yang ditemui mengarah pada diare dehidrasi berat. Manifestasi klinis dari diare dehidrasi berat yaitu mata cekung, anak tidak bisa minum atau malas minum, dan cubitan kulit perut kembali sangat lambat. Menurut MTBS tahun 2015. Jadi jawaban yang tepat adalah diare. Untuk kekurangan volume cairan tidak tepat karena tidak terjadi dehidrasi atau kehilangan cairan pada anak. Untuk nyeri tidak kuat karena tidak ada data yang mendukung untuk diangkatkan diagnosa nyeri. Untuk hipotermi juga tidak tepat karena tidak ada data yang menjelaskan terkait suhu tubuh anak di bawah 35,5 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke soal ke-14. Seorang anak 3 tahun dirawat dengan diagnosis obstruksi usus hari ketiga. Ibu mengatakan anak sulit BAB sejak dirawat. BAB keras dan nyeri saat mengejan. Hasil pengkajian, anak tampak lemah dan distensi abdomen.
suhu 36,7 derajat Celcius, frekuensi nafas 32 kali per menit, frekuensi nadi 102 kali per menit. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Beda ya sama soal yang tadi. Kalau soal yang tadi kan itu BAB-nya cair dan juga lunak. Kalau di sini itu BAB-nya susah, keras, dan anak kesulitan mengejar. Berarti ini kebalikan dari diare tadi. Biasanya itu anak diagnosa masalah keperawatan yang tepatnya itu adalah konstipasi. Ini bisa kita lihat datanya anak ibu mengatakan anak sulit BAB sejak dirawat. Ini data pertama. Data kedua, BAB-nya keras. Lalu nyeri saat mengejan. Walaupun ada nyeri, tapi masalah utamanya adalah konstipasi. Lalu anak tampak lemah dan adanya distensi di abdomen anak tersebut. Maka diagnosa atau masalah keperawatan yang tepat adalah C, konstipasi. Nih, silakan lihat data-datanya. Ibu mengatakan anak sulit BAB sejak dirawat, ibu mengatakan BAB keras, ibu mengatakan anak nyeri saat mengejan, terus adanya distensi abdomen, suhu 36,7, nafasnya 32 kali per menit, dan nadi 102 kali per menit. Data-data ini menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami konstipasi, yaitu penurunan defekasi normal yang disertai pengeluaran feses sulit dan tidak tuntas, serta feses kering dan banyak. Ini menurut SDKI tahun 2016. Manifestasi klinis dari konstipasi yaitu defekasi kurang dari 3 kali seminggu, nyeri saat BAB, impaksi rektum, dan adanya massa feses di abdomen. Nah, kita tinjau opsi lain untuk intoleransi aktivitas tidak tepat karena tidak ada data yang menguatkan untuk diangkatkan diagnosa intoleransi aktivitas. Untuk nyeri juga tidak tepat karena nyeri anak itu hanya saat mengejan dikarenakan tadi masalah konstipasi dari anak tersebut. Lalu untuk masalah inkontinensia fekal juga tidak tepat karena inkontinensia fekal merupakan ketidakmampuan klien untuk menahan sensasi untuk BAB dan pada kasus tidak sesuai dengan diagnosa ini. Untuk gangguan rasa nyaman juga tidak tepat karena gangguan rasa nyaman merupakan perasaan kurang senang, lega, dan sempurna dalam dimensi fisik, psikospiritual, lingkungan, dan sosial. Jadi jawabannya tepat adalah C, konstipasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang bayi 7 hari dirawat di asfiksia. Hasil pengkajian bayi letargi, akral dingin, pucat, menangis lemah, menghisap ASI lemah, suhu 35,2 derajat Celcius, frekuensi nafas 32 kali per menit, dan frekuensi nadi 102 kali per menit. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Pola nafas tidak efektif. B. Hipotermi. C. Resiko cedera. E. Menyusui tidak efektif. Dan E. Ikterik neonatus. Nah, kira-kira untuk soal nomor 15 ini, apakah jawaban yang tepat? Kita bahas ya. Jawaban yang tepat adalah B. Hipotermi. Mana kita bahas itu untuk data subjektifnya, pasien menangis lemah, lalu pasien menghisap ASI lemah. Dan untuk data objektifnya, tampak letargi, pasiennya pucat, akralnya dingin, suhu 35,2 derajat Celcius, nafas 32, dan nadi 102 kali per menit. Berdasarkan data di atas, masalah keperawatan yang dialami pasien adalah hipotermi, yang didefinisikan sebagai suhu tubuh berada di bawah rentang normal. Dengan data mayor suhu tubuh di bawah 35,5 derajat Celcius pada neonatus. Untuk bayi sendiri itu kita harus mengatasi hipoterminya dulu ya, sahabat APSCAP ya. Maka jawaban yang tepat adalah B, hipotermi. Selanjutnya kita masuk ke soal 16, ini terkait kode etik lagi. Seorang anak 12 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis limfadenopati dan rencana operasi. Anak mengeluh nyeri dan tidak nyaman karena... Baiklah sahabat APSCAP, sekian pembahasan soal kita terkait keperawatan anak. Bagi sahabat APSCAP yang ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe YouTube channel APSCAP Indonesia
dan juga nyalakan tanda lonceng supaya sahabat Upscape bisa update video terbaru dari Upscape, dan juga jangan lupa share video-video Upscape kepada teman-temannya yang lain supaya teman-temannya yang lain juga dapat ilmu yang bermanfaat dari Upscape. Dan bagi sahabat Upscape yang mau ikut bimbel silahkan cek di postingan-postingan Instagramnya Upscape. Sekian pertemuan kita pagi ini. Miki mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya sahabat Upscape semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video Upscape selanjutnya. Dadah.